Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, khidmatul para alim ulama, para sesepuh, para bini sepuh, tokoh agami, tokoh masyarakat, ingkang tansah kawula mulyakaken, wabil khusus Bapak Camat Santrikrep, wabil khusus Bapak Kapolsek Wakasantri, Bapak Tenadir Wakasantri dari KOK diwakili oleh yang bersangkutan yang saya hormati, juga segenap para kiai, Bapak Mudir, Bapak Takmir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya hormati pula seluruh pengurus jajaran MUI Santrikrep Surabaya periode tahun 2022 sampai 2026, dan juga semua warga Bungkal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah, pada siang hari ini kita semuanya bisa berkumpul bersama-sama silaturahmi dalam rangka tasawuran MUI Kecamatan Santrikrep pasca pelantikan periode 2022 sampai 2026, sekaligus menyampaikan program-program MUI Kecamatan Santrikrep. Salawat salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita beliau besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Para bapak, para ibu sedaya ingkang kula hormati, kemarin tanggal berapa itu rapat di rumahnya Bapak Miyaji, tanggal berapa Pak Miyaji? Kira-kira ya, 1 minggu atau 10 hari yang lalu. Terus bingung ini oleh nanti dan akhirnya yang kedua Bapak Kali, kemudian sekretarisnya yaitu Bapak Sumali, dan bertanya kita karya tulis ya, tulis saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mohon pertolongan-Mu ya Allah, supaya acara tasyakuran MUI pada tanggal 3 September tahun 2022 ini diberikan dana yang cukup untuk menjamu para tamu. Atas perhatian dan rahmat rohimnya kami sampaikan beribu-ribu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat dibawakan ke pos, disestempel itu ono perangko. Akhirnya saya tukang perangko ini tukang pos itu termasuk akhirnya bingung-bingung teman di Bapak Kapolsek. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih bantuan dari Bapak Kapolsek berupa 1 bucet dan aqua 1 dus. Tapi saya kurang, gejala gimana nih? Akhirnya gejala apa-apa. Gejala apa-apa? Alhamdulillah
Dengan dukungannya merespon Pak Camat memberikan satu bujet. Alhamdulillah. Sudah saya ucapkan terima kasih dari warga Bungkal, Bapak Mudir, Bapak Takmir, alhamdulillah dikasih bujet satu. Juga dari partisipasi Bapak Takmir dan pengurus yang telah menyumbangkan konsumsi berupa air minum dan tambah-tambah yang lain, akhirnya nutup memberi spanduk di kopi. Ini aku hanya saja utang, seperti saya. Alhamdulillah. Itu semuanya adalah jawaban daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman Rahim. Dengan harapan apa? Dengan harapan bahwasanya nanti setelah dibacakan program MUI Surabaya ini, kita antara musbika, antara alim ulama, antara umaroh, tokoh masyarakat, tokoh agama saling ta'aruf, artinya saling kenal. Yang kedua dalam bahasa Arab itu disebut selain ta'aruf, tafahum. Tafahum artinya saling memahami. Yang ketiga takaful, artinya pandai. Takaful yang ketiga saling memiliki. Bahwasanya kita semuanya di rakyat bawah sama pemimpin-pemimpin umarah yang ada di samping Arab punya ikatan batin, tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Semuanya saling peduli, saling memiliki. Yang keempat adalah lintanasur, yaitu saling tolong menolong. Itulah harapan nanti yang dapat kita sinergikan. Mari kita buat kecamatan Samping Arab ini menjadi tumpuan kemajuan dalam bidang keagamaan, dalam bidang pendidikan dan segala. Mudah-mudahan guyub ini dirahmati Allah. Ditambahi rezekinya, kita semuanya dimuliakan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya Bapak para undangan. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua Wakil Kecamatan Samping Arab Kota Surabaya. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samping Arab, dalam hal ini diwakili oleh yang terhormat Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Nur Wahid. Teman-teman jangan pun kalau semoga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Asyhadu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salatu firdatul qulub wa tasdiqul qulub wa tadriqul
kalimatihi irwana wa kuntum minan nasi dan Allah ya ila al-ayat yang kami hormati dan muliakan, yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Sambikerep beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Makarsari Sambikerep, yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Sambikerep, para murid yang hadir yang kami hormati, para takmir masjid di wilayah Kecamatan Sambikerep yang kami hormati dan yang kami muliakan, ibu-ibu muslimat yang kami hormati dan yang kami muliakan, dan seluruh yang hadir yang tidak bisa kami sebut yang kami hormati dan yang kami muliakan. Mohon maaf tadi saya ketemu dengan Pak Hasan Al-Mawardi, Kepala Kautal Sambikerep, tadi ketemu di Masjid Al-Akbar dalam rangka tasawuf haji sesuai sehingga diwajibkan kepada saya untuk mengurangi rasa bahwasanya kita tetap ada koordinasi, bahwasanya KUA Sambikerep ini adalah merupakan suatu gabungan daripada Puspika. Jadi ada Kapolsek, kemudian ada camat, kemudian ada danramil dan ada KUA, dan tentu juga ada Majelis Ulama Indonesia. KUA ini bukan hanya mengurusi nikah dan cerai saja, tapi ada beberapa program-program kegiatan KUA yang tadi mohon disampaikan Pak Wajib, yang berkaitan dengan program-program KUA, sehingga kesempatan yang baik ini ada Pak Camat, ada Kapolsek, kemudian ada Mutin dan ada pengurus MUI dan tokoh masyarakat yang hadir. Samping program berkaitan dengan rujuk cerai, ada beberapa program. Yang pertama adalah KUB, Kerukunan Umat Beragama. Kerukunan umat beragama ini kita tetap harus menjalin kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait, dengan tokoh-tokoh agama yang terkait, agar agama yang ada, khususnya yang ada di Kecamatan Sambikerep ini harmonis, ada hubungan yang harmonis yang berkaitan dengan moderasi agama. Kemudian juga ada bidang narkoba. Narkoba ini sangat penting sekali, ada penyuluhan-penyuluhan. Jadi KUA ini bukan hanya menangani nikah saja, tetapi ada bidang narkoba. Mari kita kerjasama, baik dari kelurahan, kecamatan, dan Kapolsek untuk menangani yang berkaitan dengan narkoba yang segala jenisnya. Kemudian ada bidang radikalisme yang sampai sekarang ini akan merongrong negara kita. Kita kita pertahankan negara ini. Ini tidak
yang ada, khususnya yang ada di Kecamatan Sambikerep ini. Kemudian ada Bidakam. Bidakam ini dipermudah secara online. Masjid yang belum ada, khususnya penting mengikuti program wakaf yang dihadiri oleh Ketua Wakaf Surabaya yang ada di Kelurahan Lontar. Jadi agar itu sebelum wakaf diwakafkan, kemudian mengurus IMB akan dipermudah. Tujuannya adalah agar terjadi dan apalagi orang Surabaya ini karena harganya mahal. Banyak terjadi di kota-kota bahwasanya ketika orang tua memberikan wakaf untuk masjid tetapi tidak ada hitam seperti itu dijual penerus. Bapak-bapak dan saudara sekalian, kami mengharapkan mari kita bersama-sama untuk menangani yang berkaitan dengan wakaf ini. Kita konsultasikan, yaitu pada kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia. Juga ada keluarga bidan, keluarga Cina. Sekarang banyak terjadi perceraian karena diakibatkan itu bidan. Jangan sampai terjadi perceraian yang ada di wilayah Kecamatan Sambikerep ini. Karena perceraian akan dampaknya ini adalah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga. Apabila kesejahteraan keluarga yang ada di Kecamatan Sambikerep ini tidak sejahtera, maka kehidupan khususnya di Kecamatan Sambikerep ini juga tidak nyaman. Bisa dikonsultasikan. Makanya ketika ini Bapak-bapak Mudin untuk mendata calon nikah, calon suami istri yang akan nikah, itu lebih baik dikonsultasikan, yaitu ke KUA, bagaimana agar bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ada panduan-panduan yang berkaitan dengan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Saya kira itu saja. Banyak sebenarnya, ada 10 program yang yang harus saya sampaikan, tetapi waktunya yang tidak memungkinkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kami atas nama Kantor Kepala Urusan Agama Kecamatan Sambikerep, Bapak Hasan Mawardi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan malam apa yang diwakili oleh Abang Wahid, dan itu selanjutnya yaitu sambutan pada Bapak Camat Sambikerep yang akan disampaikan oleh Bapak Freddy. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. yang dan mewakili yang terhormat Kepala KUA Kecamatan Sambikerep dan bagi lengkap yang terhormat Kepala MUI Kecamatan Sambikerep dan juga yang terhormat para agama, tokoh masyarakat di seluruh di Kecamatan Sambikerep. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan seorang abdi
Bapak Ibu, Bapak-bapak yang saya hormati, karena saya bagi acara materi Bapak Wali Kota di Wali Kota, dan ini langsung jus menuju ke sini. Perpanjangan terkait adapun dari program-program atau kegiatan yang ada di tingkat kecamatan maupun kelurahan, kami ada 4 bidang, Bapak-bapak. Pertama adalah bidang pemerintahan atau kependudukan. Jadi di bidang pemerintahan atau kependudukan ini adalah bertugas melayani masyarakat di bidang pemerintahan, baik itu administrasi kependudukan dan juga terkait dengan RW dan bidang maupun karang taruna atau lembaga masyarakat. Di sini semuanya memang terkait dengan kependudukan, baik itu ada kaitannya tadi dengan tidak masuk ke kelahiran kematian. Pemerintah yang di mana warga masyarakat bisa memproses administrasi kependudukannya itu bisa melalui online, bisa secara online atau mengurus sendiri, bisa melalui gadget atau HP dengan bisa mengurus sendiri administrasi kependudukannya. Jadi itu sangat bermudah. Jadi harapannya Bapak Ibu khususnya warga Kecamatan Samikerum ini bisa mengupdate perubahan-perubahan di dalam KK maupun KTP-nya. Jadi sekarang kalau bentuk KK yang dulu warnanya biru itu sudah warnanya sudah putih dan juga tidak ada tanda tangan basahnya, diganti dengan model barcode. Model barcode itu adalah tanda tangan elektronik. Jadi kalau panjenengan di HP panjenengan ada aplikasi scan, itu bisa di scan barcode-nya itu asli atau tidak. Jadi dan itu pun tidak perlu legalisir lagi. Kalau sudah ada kakaknya, sudah ada barcode-nya, itu panjenengan tidak perlu legalisir lagi, baik itu ke kecamatan ataupun ke Dispenduk Capil. Jadi dalam pengurusan misalnya pengurusan yang lain-lain selain di pemerintah kota, kalau bentuknya sudah ada barcode-nya, itu tidak perlu melaksanakan legalisir. Jadi langsung saja, dan panjenengan bisa cetak sendiri. Karena kami kalau setiap kali ada proses untuk mengetahui keasliannya, kita tinggal foto barcode-nya. Seperti itu. Terus kalau misalnya ada perubahan-perubahan di dalam kakak yang dulunya belum kawin, sekarang bisa, misalnya sekarang sudah kawin, bisa melakukan perubahan. Atau dulunya putranya masih belum tamat SD sederajat, kalau sekarang kondisinya sudah lulus atau sudah bekerja, bisa melakukan perubahan. Dan itu prosesnya mudah dan yang saya punya terakhir gratis, tidak ada biaya apapun. Jadi semua proses yang ada di kecamatan kelurahan itu tidak ada biaya alias gratis. Kalau misalnya panjenengan ada penarikan di staf kami di kecamatan kelurahan, monggo panjenengan bisa lapor ke saya. Lapor ke saya, ada buktinya atau ada rekamannya atau apa kayak gitu, bisa lapor ke saya. Saya sendiri akan langsung menindak anak buah saya. Kalau misalnya ada anak buah saya macam-macam menarik atau menarget suatu bentuk rupiah kepada panjenengan untuk kepengurusan apapun, baik itu administrasi kependudukan, terus baik itu waris, itu tidak ada biaya. Terus yang kedua terkait dengan surat keterangan waris.
sudah ada peraturan wali kotanya terkait dengan surat keterangan waris. Ada persyaratan-persyaratan di situ yang harus panjenengan lengkapi. Apabila berkas itu sudah lengkap, langsung panjenengan bisa setorkan ke staf kelurahan dan langsung dilakukan sidang waris di situ. Langsung kalau misalnya Pak Lurahnya ada di tempat, langsung ditandatangan. Terus kalau langsung dibawa ke kecamatan. Kalau saya ada, langsung saya tanda tangan. Kalau saya tidak ada, ya sewu. Mungkin besoknya bisa diambil, tapi insya Allah pada saat saya ada di kantor, saya langsung tanda tangan terkait dengan surat keterangan waris. Dan surat keterangan waris ini bisa diproses di kelurahan atau kecamatan itu satu tingkat ke bawah. Orang tua ke anak. Kalau misalnya orang tua ke cucu itu yang sewu itu harus melalui pengadilan. Jadi satu tingkat ke bawah, misalnya orang tuanya pewarisnya itu meninggal dunia, diwariskan ke ahli warisnya, itu satu tingkat. Tapi kalau diwariskan ke cucunya itu yang sewu itu tidak bisa, harus melalui pengadilan. Jadi kalau misalnya yang sewu kalau orang tua meninggal langsung diurus surat keterangan warisnya, tidak usah menunggu. Kalau misalnya nanti lewat lagi itu agak susah nantinya di pengadilan, ada prosesnya nanti di pengadilan. Tapi kalau cukup satu tingkat, panjenengan bisa langsung ke kelurahan. Untuk selanjutnya bidang keamanan dan ketertiban atau ketertiban dan ketentraman. Kalau bidang ketentraman dan ketertiban itu biasanya kaitannya dengan 3 pilar di Pak Kapolsek di sama dan Ramil, itu terkait dengan ketentraman ketertiban yang panjenengan bisa dengar familiar namanya Satpol PP. Satpol PP kami itu berada di semua kelurahan. Itu memberikan rasa aman, rasa nyaman terhadap masyarakat. Kami sudah tidak zamannya lagi misalnya kalau ada PKL langsung diobrak-obrak, sudah tidak zamannya lagi. Tapi kami Satpol PP itu memberikan secara humanis, memberikan arahan pada PKL yang memang tidak sesuai dengan perda. Misalnya PKL itu mengganggu jalan atau membahayakan pengguna jalan, itu kami tertibkan agar tidak berada di bahu jalan atau berada di atas saluran. Kalau di perda Trantibung itu memang tidak ada usaha di atas saluran. Karena apa? Tujuannya apa? Kalau misalnya ada pembersihan di saluran, itu biar kami bisa membersihkan saluran. Kalau didirikan bangunan permanen, terus bersih-bersih, banjir nyala pelor. Itu harapannya kami agar tidak ada bangunan permanen di atas saluran. Tapi kami tidak langsung dibongkar itu enggak. Kami berikan sosialisasi secara humanis, memberikan tenggat waktu untuk membongkar sendiri, melakukan teguran secara tertulis, selama 3 hari, selama 5 hari. Tapi kalau misalnya Pak saya nggak sanggup bongkar sendiri, ya nggak apa-apa, kami bantu untuk bongkar. Seperti itu. Terus kalau misalnya ada pertengkaran di dalam kampung, gitu ya, monggo hubungi kami Satpol PP atau bantu kami ada di kelurahan. Yang dulu ada namanya Kasatgas Limas, sekarang namanya sudah berganti, semuanya bernama Bantip Kelurahan. Jadi monggo di sini juga ada Babin Kamtibmas, ada Babinsa, terus juga ada Projopati atau Bantip kami kelurahan, nanti akan bersama-sama datang memecahkan masalah yang ada di kampung. Kalau misalnya ada pertengkaran di kampung, atau misalnya yang sewu ada KDRT, atau misalnya hal-hal lain, itu kami siap membantu menengahi, panjenengan mendampingi Pak RT, LPMK menengahi warga. Terus untuk bidang selanjutnya, bidang pembangunan.
Bidang pembangunan ini adalah memberikan pengawasan atau membantu terkait dengan pembangunan yang ada di wilayah kecamatan. Misalnya ada saluran buntu, di saluran sudah penuh banyak sedimennya, di mana kalau banjir sedikit sudah banjir, dapat hujan sedikit sudah banjir. Monggo hubungi kami melalui Pak RT Pak RW, sampaikan kepada kami, nanti satgas kami akan melakukan pengerukan. Karena di kecamatan saat ini sudah ada tim satgas yang membantu panjenengan untuk melakukan pengerukan. Tapi itu pun di wilayah jalan-jalan protokol. Nek jauh kampung, kami siap membantu asal ada kerja bakti. Nek kami di Serano, kecamatan jauh gak kuat, remak untuk sendiri. Jadi kalau misalnya ada warga ada kerja bakti di hari Sabtu atau Minggu, monggo nanti satgas kami akan membantu pengerukan. Baik itu nanti kami sediakan glansingnya juga ada. Itu monggo bersama-sama. Jadi kami siap membantu bersama-sama dengan masyarakat, dengan Pak RT Pak RW untuk melakukan kerja bakti. Monggo dilakukan Sabtu maupun Minggu seperti itu. Terus yang terakhir ada bidang kesejahteraan rakyat. Nah, bidang kesejahteraan rakyat ini adalah untuk menangani permasalahan-permasalahan sosial atau membantu warga masyarakat terkait dengan masalah sosial. Misalnya ada warga yang belum pernah terintervensi oleh pemerintah kota. Misalnya ada lansia terlantar, nggak punya keluarga, hidup sebatang kara. Terus semua tergantung dari warga sekitar yang ingin membantu. Sampaikan kepada kami, kepada kelurahan, kepada kecamatan, sampaikan kepada kami, Pak, di sana ada warga terlantar, lansia terlantar, atau penyandang cacat terlantar, atau ada anak yatim maupun yatim piatu. Sampaikan kepada kami. Tim kami akan langsung datang untuk melakukan outreach, namanya outreach. Outreach itu adalah mewawancarai secara mendalam terkait dengan kebutuhan, terus keluhan apapun yang ada di dalam warga tersebut pada yang bersangkutan. Kami akan membantu apabila itu bisa diintervensi oleh kecamatan maupun kelurahan, kami akan langsung bantu. Tapi kalau itu tidak bisa diintervensi oleh kecamatan kelurahan, akan kami naikkan ke tingkat kota melalui dinas-dinas terkait. Jadi kami tidak bisa sendiri tanpa panjenengan Bapak Ibu atau Bapak yang ada di sini. Kalau misalnya ada warga yang MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, di mana dia saja kalau untuk cari makan, untuk besoknya itu bingung, itu sampaikan kepada kami. Kami akan melakukan tugas. Kami akan melakukan semampu kami untuk membantu. Di pemerintah kota saat ini sudah bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional Kota Surabaya dan juga Bangga Surabaya. Jadi kalau misalnya di pemerintah kota tidak ada atau tidak sanggup, kami melalui Basnas atau melalui Bangga. Untuk Basnas itu untuk warga Muslim, untuk Bangga Surabaya itu warga yang non Muslim. Jadi melalui itu kami bisa membantu warga masyarakat. Jadi dalam programnya Pak Erik, Bapak kita Bapak Wali Kota Surabaya, merangkul semua elemen yang ada di Kota Surabaya untuk membantu warga masyarakat yang membutuhkan. Misalnya kemarin yang saya kami ambil contohnya kemarin korban kebakaran yang ada di Kelurahan Sampikram. Kami langsung koordinasi dengan Basnas. Dan alhamdulillah kemarin sudah disurvei untuk melakukan perbaikan rumah. Kemarin rumahnya habis rata. Kami pemerintah sudah ada program rumah. Dari dan itu pun sudah ada urutannya. Tapi dengan yang saya utarakan dengan korban kebakaran, cara lain yang kami lakukan.
Tapi soal urutan nih, nah ini dia caranya colok kayak gitu ya. Yang benar-benar yang bersangkutan tidak punya rumah, ya udah kami melakukan melalui Basnas untuk melakukan perbaikan rumah. Bedah rumah alhamdulillah langsung direspon oleh Basnas untuk dilakukan perbaikan rumah atau pembangunan rumah, perbaikan aneh bangun gitu. Nah, itu alhamdulillah. Jadi dengan sinergitas kita semua, dengan Pak Kapolsek, dengan Pak Kanramil, dengan KUA, dengan MUI, dengan Pak RT, Pak RW, LPNK, tokoh agama, semua yang ada di sini, kita harus bersinergi, kita harus bersama-sama membangun kota Surabaya ini menjadi lebih maju, terutama wilayah kecamatan Samudera. Terus juga kalau ada yang saya sakit, yang sakit, orang tuanya tidak bekerja, terus apalagi PR, sampaikan kepada kami. Kami ada tim khusus itu langsung datang ke rumah. Kami akan melibatkan puskesmas untuk mengecek kesehatannya. Kalau misalnya memang harus dibawa ke rumah sakit, akan kami bawa langsung ke rumah sakit yang terdekat, ataukah nanti Dr. Sutomo. Jadi monggo Bapak di sini kami, saya, Pak Lurah, Pak Kapolsek, Pak Kanramil siap membantu panjenengan semua. Kami juga sudah menyebar nomor telepon kami, saya maupun Pak Lurah dan juga para pendamping RW ditempelkan di masing-masing balai RW. Monggo itu bisa panjenengan simpen, itu bisa WA. Kalau saya telepon WA, kadang telepon kadang diangkat, itu soal lapar. WA saja, insya Allah kalau sudah selesai akan kami balas. Itu monggo Pak Eke di sana, bisa hubungi alat. Jadi seperti itu Bapak yang hadir, semoga dengan sinergitas kita dengan para tokoh di setiap RW, di setiap RT, di setiap kelurahan, kita bisa menjalin komunikasi yang baik, menjalin silaturahmi yang justru. Tadi saya baca di sini bisa 3 bulan sekali pengajian, alhamdulillah. Monggo undang saya seperti itu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Tadi adalah program-program kecamatan, khususnya di kecamatan Samudera. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata kami. Saya akhiri, memberi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan kepada Pak Camat Samudera yang menyampaikan program di Kecamatan Samudera ini. Mudah-mudahan dapat terrealisasi kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Samudera. Sambutan tentunya itu yang disampaikan oleh Bapak Kapolsek Akar Santi, yang disampaikan oleh Bapak Hakim, dan kepada beliaunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ala akhirnya saya sudah kebagian Pak. Kalau pikir Pak Camat rugi, maka kebagian. Datang alhamdulillah, saya hormat
dan jajarannya di Kecamatan Samikret dan jajarannya, utama di Surabaya dan Jawa Timur, Indonesia. Agar waduh, kita persen, atau lebih persen. Jadi nggak usah takut, insya Allah 100%. Alhamdulillah macam yang kita hadapi ini orang NKRI, bukan hanya sekedar orang warga negara Indonesia, tapi juga ini yang penting. Kalau hanya sekedar warga negara Indonesia belajar, tapi ada yang tidak mengakui bendera negara, tidak mau berdoa, ya Pak ya, tidak mau Pancasila. Kalau apa enggak ada masalah, enggak mau Pancasila, terus maunya apa? Gitu. Yang saya hormati yaitu semacam Pak Kama yang mewakili rekan-rekan hadir kesempatan ini tidak bisa saya sebut satu persatu alhamdulillah untuk di sini di masjid yang berkah ini. Saya yakin semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih berikan rahmat dan hidayah wilayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan petunjuk bimbingan oleh Pak Yai Muhammad jadi sekretaris MUI Kota Madya Surabaya. Monggo Pak Yai. Lanjut Pak Yai. Lanjutkan. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sekaligus saya mohon maaf lahir dan batin pada semua yang hadir di kesempatan ini. Sekaligus juga saya mengucapkan terima kasih kehadirannya. Saya juga diundang Pak di sini oleh MUI, tapi akhirnya saya pada kesempatan ini mengucapkan selamat kepada pengurus MUI Kecamatan Samikret dan jajarannya atas pelantikan periode tahun 2022 sampai dengan 2026. Saya pensiun tahun itu. Saya sudah pensiun, jadi Kapolsek di sini tetap tetap jaya. Itu Pak ya, harapan saya. Saya tidak banyak lebar yang saya sampaikan. Saya titip pesan saja Pak kepada khususnya para pengurus MUI Kecamatan Samikret dan jajarannya. Ada 4 yang saya pesankan Pak. Yang pertama, ingat-ingat Pak, maruf gelatih jujure abang. Mari dilatih monggo sami-sami berjuang. Betul Pak? Ya. Ini pertama, tidak dicatat. Yang kedua, maruf gelatih jujure hijau. Ini jangan. Mari dilatih oleh jodoh kemarin tak dereng ngobrol tapi sing campur gitu betul bisa, tapi insya Allah betul ini singkali. Nomor 3, manut gelatih jojone biru ini jangan nomor 5, mantul gelatih turu ini eman suami dipercaya, bukan orang sembarangan. Yang hadir di sini bukan orang sembarangan, tapi orang insya Allah orang pilihan. Nah, yang terpenting adalah yang keempat, manut gelatih jujure biru. Nomor 2, mari dilatih ayo nyambut gawe bareng. Kali sinten? Kali Pak Camat, kali Pak Kapolsek, kali Pak Dan Ramil, kali MUI tingkat di atasnya, termasuk kali Pak untuk disampaikan sedanten jelas gamblang Bapak nanti semuanya. Sanggup nih? Yang bergaya bareng-bareng? Sanggup. Bukan diri-diri Pak. Yang bergaya bareng-bareng kan nggak mungkin sampai berangkat sakit kecamatan gitu, sakit polsek. Bukan diri-diri tapi yang bergaya ini ketemu bareng. Saya titip pesan, kalau dengan saya berarti saya titip masalah keamanan dan ketertiban di masyarakat. Pak, kalau sampean atau masyarakat sampean orang sekitar Samikret tidak butuh saya nggak apa-apa. Saya juga nggak lama. Pak
Kamu tuh Pak Camat nggak apa-apa. Pak Camat juga mungkin 10 tahun lagi sudah pindah atau yang lainnya, nggak apa-apa. Masyarakat atau ekonomi lebih khusus nggak butuh dengan saya selaku Kapolsek atau nggak butuh polisi. Tapi jangan sampai ada orang di depan saya ini yang tidak butuh dengan keamanan dan ketertiban. Awas ini, berarti loro sakit mereka itu. Paham sih yang saya sampaikan, Pak? Ada orang yang tidak butuh keamanan dan ketertiban di sini. Ada? Tidak Mungkin ada. ada polisi. Pak, mungkin di luar sana ada. Pak, ya itu tadi mengakui warga negara Indonesia tapi tidak NKRI, apalagi harga mati. Pak, saya orang Indonesia, ya. Atau kamu orang Indonesia, ya saya orang Indonesia. Apa benderanya? Tidak tahu. Ini berarti orang ini tidak butuh keamanan dan ketertiban di masyarakat. Jangan sampai contoh besarnya adalah harus kita wadai, waspadai bersama adalah radikalisme. Kemudian masalah ketertiban tadi disinggung Pak Camat. Masalah yang ada di masyarakat adalah masalah penyakit masyarakat. Contoh miras, judi, narkoba, Pak. Kemudian kalau di anak-anak kita itu tawuran, bisa detek Pak supaya diberantas utamanya miras. Kalau saya merokok, waktu saya tidak merokok, saya tidak melarang Pak, karena tidak ada orang mati karena merokok. Ada orang mati karena merokok? Tidak ada. Loh? Tidak ada. Saya kemarin tanya dokter di Langkar Santri. Tapi kalau mati karena miras, Sering, Pak. sering. Tapi bukan di sampai ke mungkin belum ketahuan. Tapi di Langkar Santri kemarin ada berapa yang mati, Pak? 5. Ada 4 orang yang sudah meninggal dunia di Kelurahan Jeruk, Pak. Ini jangan sampai terjadi di sekitar kita. Sekarang masih dalam proses. Tadi pagi saya dapat kabar dari Polda bahwa bahan atau barang bukti yang sudah kita sita, sudah kita laporkan itu hasilnya bahwa minuman keras itu mengandung etanol. Tahu etanol? Spiritus. Etanol itu alkohol murni tanpa campur warna, mudah menguap dan mudah terbakar. Kok diombe? Coba sampai bayangkan. Ya, berarti itu ada perjanjian bukan dengan jin setan, tapi perjanjiannya dengan malaikat pencabut Nyawa. Allah. Yang begini-begini saya minta tolong yang budi, kita harus bareng-bareng Pak ini Pak. Sampai bagian yang halus-halus saya bagian kasar-kasar. Di bagian ini diolah bareng lebih enak Pak. Ini penting. Termasuk anak didik kita, saya yakin ada yang jadi guru di sekolahan, jangan sampai ada anak didik kita yang minum-minuman keras, alkohol, judi tidak hanya wujud Pak, tapi ada judi online saat ini yang berwarna di sekitar kita, bisa beli Pak. Sekarang polisi sudah digalakkan untuk masih judi, jangan sampai nanti bapak-bapak atau saudaranya keluarganya berhadapan dengan saya dan Pak Camat. Mumpung saya ketemu, saya sampaikan ini, mudah-mudahan bahwa bisa mendahului, karena ini program pemerintah yang betul-betul bukan hanya pemerintah, tapi mungkin juga karena di Jawa Timur dulu itu paling tinggi angka judi yang terjadi di sekitar kita. Sanggup Pak? Sanggup ya? Sanggup. Mau Manu Belande, Abra, Manu Belande, jujur hijau, Manu Belande, jujur kalau Belande, jujur Ireng. Tolong sampai pilih, Pak. Insya Allah sakit, tidak ada masalah. Pak, yang kita hadapi ini bukan hanya saat ini, tapi sudah sudah sekian
sekian puluh tahun kita hadapi, bapak kita, bapak kita sama dan saat ini hanya beda situasi dan kondisi. Saya kira ini mudah-mudahan manfaat Bapak hadirin semuanya. Kita lanjutkan acara ini. Beberapa kalau di pemerintah saya itu sampai selesai mengucapkan subuh, sampai selesai itu aja. Saya mohon sekali lagi dan batin. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan bagi apa yang ini COVID masih ada Pak di Surabaya lagi meningkat COVID Pak, dijaga betul, tetap prokes Bapak hadirin semuanya, kemudian bahagia berdoa dan kiri jaga